Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo braiku semua, ketemu lagi di kanal YouTube Papa Bia Production Daily Activities Channel. Hari ini merupakan tayangan atau episode perdana kita dalam tajuk Papa Bia Podcasting. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau ini adalah seorang pengajar sekaligus juga praktisi IT ya, begitu ya Bang Bagus ya. Begitu. Dari Universitas Negeri Medan, Pak Bagus Maulana Eskom Mkom. Halo, assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat ya. Gimana Pak Bian? Sehat alhamdulillah, luar biasa. Mantap. Oke, teman-teman semua, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seputar AI ya, Artificial Intelligence ya. Ya. Salah nggak spellingnya penyebutannya Bang Bagus? Betul. Betul, AI, ya? Artificial Intelligence. Artificial Intelligence ya. Oke. Jadi ini kita mau ngobrol-ngobrol seputar AI. Nantinya ini menjadi pembelajaran ya buat teman-teman mahasiswa bahwa ada kaitannya antara bahasa dan sastra Indonesia dengan AI, begitu ya Bang Bagus Betul, ya. betul. Nah tapi kita coba untuk ngulik sedikit tentang yang pertama, AI itu sendiri konsepnya atau definisinya apa Bang Bagus? Ya, memang ini topik yang sedang digandrungi ya. Iya, digandrungi ya. jadi sekarang kan dikit-dikit AI ya kan, sampai AI kan. Iya, Jadi benar. semua sekarang sudah pakai AI. Nah sebenarnya memang konsep AI ini bukan baru sebenarnya ya. Cuman dia ketika teknologi Internet of Things itu sudah mulai booming, nah makanya teknologi juga semakin tinggi. Nah AI belakangan dipengaruhi oleh hal tersebut sehingga bisa booming. Nah awalnya sendiri memang AI itu ya tahun 1970-an itu sudah ada sebenarnya ya. Itu sudah ada ketika juga penemuan komputer oleh mesin Turing, oleh Alan Turing, itu juga sebenarnya sudah satu konsep AI dasar seperti itu. Ketika konsep awalnya itu kan bagaimana komputer atau sistem itu bisa berpikir seperti manusia. Oke, kecerdasan buatan Ya, gitu berpikir ya. seperti manusia. Itu awalnya. Lama-lama berkembang bertindak seperti manusia. Oke, awalnya berpikir seperti manusia, Kemudian berkembang lagi menjadi bertindak seperti manusia. Belakangan lagi bergeser lagi, ya kan? Nah, kalau misalnya bertindak seperti manusia, ya nggak bisa juga sebenarnya kan? Nggak bisa itu AI-nya bertindak seperti manusia, persis seperti manusia, nggak bisa. Nah, akhirnya bergeser lagi, thinking rationally. Sistem bisa berpikir logik, rasional. Oh begitu. Itu. Yang terakhir belakangan lagi bergeser lagi. Kalau yang tadi acting seperti manusia, nah sekarang acting rationally. Nah, jadi yang belakangan kita hadapi sekarang, ya kan, dia sudah acting rationally. Nah, jadi ketika AI diterapkan ya, nah dia sudah memikirkan secara rasional, secara logis. Nah, supaya itu tadi mendekati kecerdasan manusia. Ya namanya ini kan kecerdasan buatan ya. Iya. Nah, kecerdasan buatan otomatis tidak bisa menyamai aslinya pastinya. Nah itu ya, pasti tidak akan sama seperti yang namanya KW nggak akan pernah bisa sama yang ori kan. Iya, benar. Jadi AI itu ya di awalnya itu ya seperti itu. Nah jadi ketika manusia sudah butuh, ya paling sederhana misalnya ini gimana ya bisa ngeprint kalau di awal-awal ya mungkin ya contoh salah satu ininya yang dulu yang mau ngeprint. Kalau dulu kan semua dilukis, ini pengennya di print. Nah muncul printer biasa dot matrix dulu yang bunyi segala macam ya kan. Nah sekarang malah udah ada printer 3D. Iya, kita mau bentuk mic jadi mic, mikrofon. Kita mau bentuk apa aja bisa di print, itu 3D, printer 3D. Nah itu kan juga ada AI di situ. Kemudian juga kalau kita bicara penerapannya lagi ke bidang-bidang lain udah sangat banyak. Sangat banyak. Nah tadi kalau bicara sejarah tadi kan Bang Bagus di 1978 itu udah 1978 ya. Kalau sejarah perkembangan AI itu sendiri ya di dunia ya. Nanti kita bicara masuk ke Indonesia. Kalau di dunia itu dimulai dari tahun berapa tuh Bang Bagus? Jadi
saya tuh pernah baca buku yang penulisnya itu Russell ya. Russell. Ada berapa kali terbit edisinya ya kan. Nah kalau itu dia memang, kalau kita simpulkan tadi, makanya saya bilang tahun 1978 ya kan, di situ kalau kita lihat definisi dari AI tadi kan, sistem yang bisa berpikir seperti manusia. Nah itu sudah ada 78. Nah tahun 78 itu kan gitu kan, masuk tahun 90, 92, 98, karena bukunya itu memang terus diupdate. Ya jadinya itu yang terakhir itu kan dia acting seperti manusia ya. Iya, acting rationally. Thinking rationally. Oke. Nah di Indonesia sendiri Bang, masuknya ke Indonesia itu mungkin di perguruan tinggi ya. Di perguruan tinggi mulai dikembangkan AI itu pada bidang-bidang apa nih misalnya? Iya, jadi kalau di perguruan tinggi sebenarnya AI ini masuk ketika memang sudah ada sudah ada program studi computer science, ilmu komputer. Nah, jadi ketika computer science itu sudah ada di Indonesia, computer science atau teknik informatika, ya kan? Nah, itu sudah ada mata kuliah kecerdasan buatan. Jadi saya dulu waktu kuliah S1 itu di tahun 2000 sekitar 2005, ya kan? Itu udah berapa tahun itu ya? Sekitar berapa tahun yang lalu ya teman-teman ya? 18 tahun yang lalu ya kan? 17-18 kita tahun ngerasanya kayak masih baru tamat gitu sarjana ya. S1. Masih muda-muda ya. Sangat muda sekali Pak Agus ini. Iya. Jadi 2005 tuh. 2005 tuh kita udah belajar kecerdasan buatan. Oh gitu. Iya, jadi ya memang ketika dia 1978 itu ditemukan AI itu ya kan. Nah, jadi masuk ke Indonesia itu sebenarnya sudah banyak, karena sekitar tahun 90-an pun sudah ada namanya sistem pakar. Nah, sistem pakar ini ya dia pakar, ya sistemnya pakar, sistemnya pintar. Nah, misalnya gini, sebetulnya sebelumnya kan sudah ada sistem prediksi cuaca. Itu AI sebenarnya. Oh itu AI, iya. Sama seperti ini mungkin ya, penunjuk arah misalnya ya, Google Maps. Google Maps kan baru kan. Iya. Tapi kalau perakiran cuaca kan itu sudah lama kan. Waktu kita kecil dulu pun pasti perakiran cuaca itu sudah ada. Iya. Nah, itu juga ada itu sistem AI di dalamnya. Iya, itu AI. Oke. Penemu AI itu siapa? Pak Bagus mungkin tadi sudah disebutkan ya. Iya, kalau saya baca buku yang Russell ya. Baca buku yang Russell ya, seperti itu. Karena ya kalau penemunya ya sejak Alan Turing komputer dibuat itu sudah bentuk AI. Tinggal penyempurnaannya sampai saat ini. Iya. Gitu ya. Jadi kalau penemu utuhnya itu ya nggak bisa kita bilang ini seperti itu. Iya. Jadi AI ini sebenarnya membawa dampak positif ya. Pasti membawa dampak positif. Juga ada mungkin dampak negatifnya. Ya mungkin ya. Pasti. Kalau dari perspektif positifnya itu kira-kira apa yang berkembang atau yang bermanfaat bagi mahasiswa atau bagi pengguna itu sendiri apa Bang Bagus? Kalau yang kita rasakan gitu ya, kalau misalnya dalam dunia kerja, dunia belajar gitu ya, yang pasti satu efisiensi. Nah, jadi efisiensi itu di mana? Ya bayangin ya, dulu kita nulis waktu masih zaman dulu nih ya, kita tuh nulis jurnal kan ditulis manual ya, tulis atau diketik. Nanti transparansi gitu ya pakai OHP ya kan ya seperti itu ya. Nah sekarang dengan adanya AI sudah ada proyektor, sudah ada laptop. Ya bahkan sekarang kan sudah ada ChatGPT. ChatGPT jadi misalnya mau buat slide, kita tinggal kasih perintah ke ChatGPT, tolong buatkan slide yang isinya slide satu tentang ini, slide dua tentang ini. Nah seperti itu dia langsung buatin. Nanti dia buat layoutnya ya. Kita tinggal ada lagi juga AI yang ngebuatin desain slide-nya langsung. Iya, itu ada juga. Nah, Oke, itu bisa digunakan juga ya oleh para mahasiswa tentunya. Bisa, tentunya. Termasuk untuk nyontek juga bisa. Nyontek juga bisa ya. Jadi itu dampak negatifnya ya. Kalau positifnya juga banyak tadi. Positif banyak. Nah, apalagi Bang Bagus selain itu? Iya, jadi positifnya. Ada juga kalau industri misalnya ya, di industri udah otomatis banyak AI yang dipakai, di pabrik-pabrik juga itu banyak otomatis apa semua segala macam. Semua berbasis mesin ya. Berbasis mesin. Kemudian juga ke pengambilan keputusan AI sangat penting. Ya kan, bagaimana AI nanti bisa melakukan seleksi secara otomatis misalnya terhadap beasiswa, kemudian juga Turnitin itu kita juga termasuk produk AI. Dia bisa ngecek ini kan transkripsi ya, berarti ya metadata dia. Iya. Tinggal di perintahnya nanti juga jalan sendiri ya kan ngecek. Dan ada penelitian juga ya kan, kalau dalam pembelajaran, dalam semua hal ada. Kedokteran pun ada. Ya mungkin kayak
Papa Bian sendiri lah kan gitu kan di iya. bidang sastra. Ya pasti ada. Ada itu program AI, kita masukkan tokoh, kita masukkan alur, nanti program itu sendiri yang membuat Iya, ceritanya. betul. Nah, nanti kita bicarakan tuh di episode kedua ya teman-teman ya. Jadi kita ngobrol-ngobrolin dasar dulu. Iya. Nah, kalau dampak negatifnya Pak Bagus. Tadi kita udah agak singgung dikit ya, kalau di pendidikan tuh masalah ini sebenarnya kayak plagiarism ya. Nah, plagiarism tuh agak marak ini kalau misalnya penggunaan AI ini. Ya. Itu satu ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu dari sisi ke SDM-an ya. Ke SDM. Jadi disrupsi tenaga kerja itu ya salah satu yang dikhawatirkan. Pengurangan. Ya, pengurangan bahwa banyak pekerjaan akan di take over sama AI. Nah, itu banyak yang khawatir akan hal itu. Nah, sebenarnya tapi khawatir itu wajar dan memang kalau menurut saya ya memang bakal akan terjadi disrupsi. Nah, cuman kita jangan lupa juga bahwa ketika ada hal yang hilang, ya kan, pasti juga akan ada hal yang baru, hal baru yang akan muncul. Betul. Nah, cuman bagi orang-orang yang mau berkembang, nah dia akan ambil chance ini pasti, dia akan ambil kesempatan untuk hal yang baru. Benar. Nah, bagi orang-orang yang nggak mau berubah, tidak mau berkembang, ya kan, nah ini yang gawatnya kan gitu kan, ya dia pasti akan ngalamin yang namanya disrupsi tadi. Gitu. Apalagi dia nggak mau mengupdate ya, mengupgrade diri, ya pasti bakal akan tertinggal gitu. Ada disrupsi ya. Betul. Nah itu kemudian juga ya kita ada masalah privasi juga. Semakin pintar komputer, ya kan, semakin pintar komputer, ya itu tadi kan, belakangan aja udah banyak kejahatan digital ya makin marak ya. Iya. APK gitu ya. Nah itu dia. Dan berkembang ya, manusianya berkembang, sistemnya kan juga berkembang karena memang AI ini kan ya itu tadi dia cerdas ya kan, nah tapi tetap butuh manusia kan untuk mengendalikannya seperti itu ya. Itu jadi kalau untuk pendidikan ya itu tadi ya kita lah akademisi nih, dosen ya kan, ya apalagi saya di komputer kan memang kan. Nah, saya sih nggak membatasi mereka, saya bilang silakan kalian mau pakai kalau kalian mau pakai ini mau pakai AI, cari kode, cari apa segala macam. Yang penting ketika saya tanya presentasi wajib tahu itu apa kan gitu seperti itu. Itu untuk mempercepat pekerjaan sebenarnya. Makanya saya nggak larang seperti itu. Berarti banyak juga dampak negatif ya, apalagi dalam dunia perbankan ya. Belakangan ini undangan gitu ya, setelah diakses, di-save, di-download, diunduh begitu, langsung dia sistem itu berjalan untuk merubah kode-kode gitu ya. Gimana? Jadi dia cara kerjanya itu ketika kita klik itu APK itu ya kan, yang nggak ngerti, kemarin teman ada yang kena, dia klik, ketika dia klik itulah dia langsung install otomatis ya, install aplikasi di HP-nya ya, terutama yang Android. Nah jadi setelah itu program itu ya karena dia sifatnya seperti malware, dia ngambilin data tuh. Malware ya benar. Ya, dia ngambilin data ini ya kan, sampai semuanya ambil. Akhirnya itu tadi tiba-tiba dia udah ada belanja paket data, sudah ada belanja Shopee, sudah ada macam-macam segala macam. Padahal bukan dia ya. Iya. Mesin itu sendiri ya, malware itu sendiri. Iya. Berarti dia sama seperti virus Pak Bagus. Iya. Sama seperti virus. Dan itu sudah tersistem, terprogram berarti ya oleh si pembuat itu ya. Wah, sejahat itu sistem itu sendiri ya. Nah, tadi Pak Bagus sudah bicara tentang AI di dunia perbankan nih. Nah, kalau kita singgung sedikit dunia bahasa dan sastra. Iya. Nah, AI ini juga saya membaca beberapa literatur bahwa AI ini juga sudah sampai kepada perspektif bahasa dan sastra Indonesia. Betul, ya. Betul. Nah, apa saja mungkin Pak Bagus bisa cerita ke kita program-program AI itu? Kalau kita lihat belakangan ya ada beberapa macam contoh AI sendiri di dalam bahasa dan sastra. Bahasa dan sastra ini kan dia ada yang tulis, ada yang suara, ada yang bentuk pertunjukan gitu ya. Kan sudah ada lihat kan dosen AI ya. Oh iya? Iya benar. Nah dosen itu AI. Kita kasih sampel suara kita, maka suaranya sudah langsung diproses sama AI. Gitu. Cara kerjanya gimana tuh Pak Bagus? Nah jadi suara kita direkam, ya kan, suara kita direkam dulu untuk cari sampelnya. Dari aplikasi? Ada aplikasinya.
Nah, jadi setelah itu ya kita tinggal kasih apa yang mau perintahnya apa. Oke. Seperti itu, ya udah dia langsung berproses gitu. berproses. Termasuk video. Termasuk video. Jadi mukanya itu ya bisa muka kita, bisa suara kita tanpa langsung bertatap muka secara langsung maksudnya iya, begitu ya? seperti itu. Nama Jadi programnya? sudah direkam. Ada kemarin tapi saya lupa ya. Cuman itu sudah ada ya kan. Nah, kemudian juga kayak misalnya tadi Turnitin. Nah, itu kan termasuk tata bahasa kan? Iya. Nah, walaupun dia cek plagiarismenya kan, nah tapi dia bisa lihat ininya kan, bisa lihat ini ada pengulangan atau enggak, ada cek plagiasinya atau enggak, kesamaan kan, gitu. dengan Iya betul. yang Nah, lain. kemudian juga untuk pengenalan tulisan tangan. Contoh tulisan tangan. ini dipakai pada tanda tangan digital yang memang dia versi tanda tangan. Tangan digital, iya. Nah, itu jadi itu AI juga bisa berfungsi di situ. Begitu. Kemudian juga dalam hal tulis menulis. Tulis Hmm. menulis contohnya ya ada ChatGPT, ada Copy AI ya kan. Nah, jadi kita kan tinggal kasih perintah atau kita tinggal kasih misalnya kayak ada Quillbot juga misalnya. Ini saya mau diparafrase misalnya. Iya. kan? Oh, nanti sistem memparafrase sendiri. Iya, nanti dia memparafrase sendiri. Jadi sangat membantu pekerjaan sebenarnya ya AI ini. Banget sebenarnya. Nah, jadi berkaitan juga dengan disrupsi tadi ya. Peran manusia itu tergantikan oleh peran sistem tadi. Sistem kalau kita nggak pandai-pandai. Nah, kan? kalau kecerdasan itu sendiri tergantikan nggak? Misalnya kita tadi masukkan komando ya, namanya perintah begitu ya. Sistem itu berjalan sesuai dengan perintah, sama nggak kira-kira itu dengan kecerdasan manusia? Nah, jadi kan gini, karena dia memang tunggu perintah nih ceritanya. Tunggu perintah, ya. Perintahnya baik, hasilnya baik. Oh, Perintahnya setengah baik, hasilnya juga setengah Setengah baik. Iya, seperti itu. Jadi tergantung prompt perintah yang kita kasih ke dia itu seperti apa. Kalau cuman kita kasih singkat, ya maka dia juga dia cari sumbernya yang singkat juga kan gitu kan. Tapi kalau kita buat detail, ya kan lebih rinci, dia tolong cari ini yang terdiri dari berapa ratus kata atau berapa ribu kata yang ditujukan kepada pembaca model ini, ya kan. Kemudian dibuat dalam misalnya untuk buku berapa bab misalnya segala macam. Itu bisa. Jadi bisa seperti itu. Bahkan buat buku pun bisa. Nah, ini sangat berkaitan ya bagi kita para pengajar dan mahasiswa bahasa dan sastra. Mungkin bisa mengenali dulu nih program AI yang berkaitan dengan perspektif bahasa dan sastra Indonesia. Selain Copy AI tadi Pak Bagus, apalagi kira-kira? Itu kalau saya nggak salah itu ada Karya Karsa ya. Karya Karsa. Itu Atau Karina ya? Karina Karya Karsa. Karya Karsa. Oke, itu kalau seperti apa? Kalau webnya kan dia karyakarsa.com ya. Karyakarsa.com. Karyakarsa.com. Nah, nanti di situ ya daftar dulu ya. Harus daftar dulu, bisa daftar pakai Google, bisa daftar pakai email. Nah, jadi nanti di situ kalau misalnya ada karya-karya bisa diupload ke situ. Kita kan terus bisa checking karya ya kan. Nah, kemudian juga karya sastranya nanti bisa cari tokoh atau apa segala macam, bisa semua di situ. Iya, bisa semua di situ. Itu sangat berkaitan ya bagi kamu yang penulis ya. Penulis terutama. Penulis sastra nanti bisa kita akan ngobrolin lagi ini nanti di lain waktu ya Pak Bagus ya. Biar lebih menarik begitu ya. Nah, selain itu ada lagi mungkin di bidang bahasa dan sastra Pak Bagus? Ya saya kira itu sih ya. Kemudian kalau kayak sekarang kan ada buat konten otomatis apa segala macam. Nah, itu makanya kan kalau sastra kan banyak tulis menulis atau segala macam. Ya kalau buat buku saya sih belum pernah ya kayaknya buat buku yang sastra yang mendalam ya. Tapi saya rasa tuh kalau misalnya saya tes di ChatGPT saya rasa pasti bisa. Pasti bisa ya. Pasti sangat terbantu ya. Yang kita manual mungkin ya memikirkan mau menulis puisi saja kita berkontemplasi gitu ya, merenung, bahkan kita berpindah tempat, berpindah ruang ke sesuatu yang bisa mendukung proses imajinasi kita. Mungkin dengan program AI ini kita memudahkan kita seperti itu. Sejujurnya saya pernah waktu itu buatin pidato. Oh, buatin pidato dari program ChatGPT. Saya banyak pakai itu yang ChatGPT karena saya banyak berurusan dengan kode ya. Nah, jadi saya banyak pakai itu. Jadi kita tinggal buat aja. Tolong buat pidato yang disampaikan oleh ini, temanya tentang ini, disampaikan pada acara ini, terdiri dari 500 kata. Hanya memberikan perintah itu dan kita hasilnya nanti udah lengkap dari assalamualaikum pembuka sampai assalamualaikum penutup. Wow, luar biasa. Itu nama programnya ChatGPT. Dan itu bukan dia terhubung ke Google misalnya, terhubung ke Mozilla. Google sendiri sudah punya aplikasi AI sendiri namanya Bard.
Oke. Iya, namanya BARD. Nah itu BARD itu Bard, ya. ya BARD ya. Nah itu hampir mirip dengan ChatGPT. Nah cuman bedanya kalau ChatGPT itu database terakhirnya kalau nggak salah tahun 2021. Oke. Untuk source apa dia ya, source data dia. Sedangkan yang punya Google ya, yang BARD itu dia real time. Oh, dia real Nah, time. ya, database dia real time. Nah, Nggak jadi- berbatas waktu berarti Iya, ya. seperti itu. Nah, makanya saya sih belum coba ke yang BARD ya, Oh. karena masih beta kan gitu kan, masih percobaan. Nah, saya lebih sering pakai yang ChatGPT. Iya. Nah, jadi kita hanya tinggal masukkan perintah, mau berapa kata, Iya. mau dibacakan pada saat kapan, Iya, muncul sendiri dan muncul sendiri. real time artinya sewaktu itu juga muncul. Iya, langsung. Wah. Jadi kayak ibarat kita chatting, Hah? Assalamualaikum Anggi, misalnya gitu kan. Iya. Waalaikumsalam kan, langsung Iya, jawab misalnya lagi jawab. online. Nah, udah langsung dia. Jadi langsung dah Wow. tek, 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 Luar selesai. biasa. Ini- Jadi yang biasanya saya tulis pidato ya memang dari awal ya, Dari awal. baca-baca dulu referensi Iya, ya kan. berpikir dulu kita. Baru kita buatin pidato gitu ya. Ini tulis ya sampai adalah 1 jam mungkin kan. 1 jamnya memikirkan Itu saya selesaikan hanya dalam 5 menit. 5 menit selesai. Iya, 2 menit dari ChatGPT ya, habis itu saya apa sedikit lah ya, parafrase atau dan kita baca cocok enggak seperti Iya. itu. Udah editing lah istilahnya. Editing, iya, iya. 5 menit selesai. Jadilah barang Jadi. itu, jadilah pidato itu. Jadi dia. Oh, wah, luar biasa nih. Wow, Majang ini mantap sekali nih program AI ChatGPT ya, ChatGPT. Oke, Pak Bagus. Ya segitu dulu ya obrolan Siap. kita ya. Nanti kita bicara panjang lebar lagi tentang 3 program AI itu ya. Iya. Copy AI, ChatGPT dan Karya Karsa ya atau karina.com. Karyakarsa.com. karyakarsa.com. Oke, terima kasih Pak Bagus, sukses selalu. Ya, sama-sama. Sehat-sehat, kita ketemu lagi nanti di lain waktu ya. Siap. Oke, mereka semua, itu tadi pembicaraan kita dengan Pak Bagus, seorang praktisi dan pengajar IT ya di prodi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer Pendidikan Teknologi Informatika Komputer dan Komputer Fakultas Teknik Teknik ya Universitas Negeri Medan. Kita ketemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.